Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sebelum materi, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Fahir Ramadhanianto dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari absen 26. Perkenalkan, nama aku Kaila Sasabila dari absen 23. Perkenalkan, nama aku Anja Harbiati dari absen 2. Oke, kita ke materinya ya. Sama sekali tidak. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialisme Inggris. Soekarno tidak mendurhakai menela agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai menela agreement. Yang mendurhakai menela agreement ialah tentu Abdurrahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Jadi, tema yang kami ambil adalah sejarah Ganyang Malaysia. Nah, pidato tadi ialah isi pidato Soekarno pada tanggal 28 April 1964 ketika sedang diadakannya sidang komando operasi. Nah, apa itu Ganyang Malaysia? Ganyang Malaysia adalah sebuah ungkapan yang dilontarkan Presiden Soekarno dalam merespon peresmian pembentukan Federasi Malaysia 16 September 1963. Penyebab Ganyang Malaysia adalah karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek non-kolonialisme dan neo-imperialisme dari Inggris yang akan mengepung Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Awal mula Ganyang Malaysia. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk lawatan muhibah dan perjanjian persahabatan turut dikaji. Membincangkan soal ekonomi, perdagangan, kerjasama menstabilkan harga bahan mentah, kerjasama melabur biji timah, dan masalah penyeludupan. Hingga membincangkan hubungan sosial, agama, kebudayaan, kebajikan, pelajaran, dan bahasa. Cerita sejarah Ganyang Malaysia. Cikal bakal munculnya pertanyaan serta aksi politik dan militer ini berawal dari pertanyaan Tengku Abdurrahman tanggal 27 Mei 1961 tentang pembentukannya Federasi Malaysia yang meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dinyatakan sebagai negara boneka Inggris sebagai neokolonialisme yang membahayakan Indonesia serta melakukan sejarah upaya diplomasi dan tidak membuahkan hasil. Maka pada bulan Januari 1963, Soekarno kembali melontarkan pertanyaan bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak dapat diterima Indonesia sebagai dukungan terhadap pernyataan Soekarno tersebut. Soebarjo tanggal 20 Januari 1963 secara resmi menyatakan kebijakan konferensi terhadap pembentukan Federasi Malaysia 2009-536. Ketidaksepakatan pemerintah Indonesia mengenai pembentukan Federasi Malaysia karena Indonesia menganggap bahwa negara serumpun itu merupakan proyek neokolonialisme dan neoimperialisme dari Inggris yang akan mengepung Indonesia. Ada beragam bentuk dan aspek konfrontasi yang dilakukan. Secara politis, tanggal 17 September, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Aksi politis ini diikuti dengan aksi ekonomi, yakni pemutusan hubungan perekonomian dengan Malaysia dalam dimensi militer. Indonesia kemudian menempatkan pasukan militer reguler secara terbatas di kawasan perbatasan serta mengirim sejumlah penyusup ke Malaysia. Kebijakan tersebut menggambarkan sikap yang cukup agresif dan konfrontatif. Inilah karakter politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Soekarno. Kusmayadi 2017.
Dari segi militer, konfrontasi Indonesia-Malaysia secara umum disebut sebagai undeclared war karena perang terjadi tanpa pernah didahului pernyataan perang Inggris dan sekutunya, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru. Waktu itu memiliki 17.000 tentara di Kalimantan, serta 10.000 tentara di Semenanjung Melayu. Pertempuran kecil-kecilan atau skirmishes antara tentara Indonesia dengan Inggris terutama terjadi di perbatasan Kalimantan. Ada juga penyusupan tentara Indonesia di Semenanjung Malaysia. Jumlah korban tewas lebih besar berada di pihak Indonesia dengan sekitar 590 orang dibandingkan dengan 114 jiwa dari pihak Inggris, Australia, dan Selandia. Di tengah maraknya aksi konfrontasi dari pihak Indonesia, sejumlah negara diantaranya Amerika Serikat, Filipina, Thailand, dan Jepang berusaha mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Upaya perdamaian dengan jalan diplomasi ini mengalami kegagalan. Perundingan yang dilakukan dengan mempertemukan Soekarno, Tunku Abdul Rahman, dan Diosdado Macapagal di Tokyo bulan Juni 1964 juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Setelah pertemuan Tokyo tersebut, tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan. Pada saat itu, Indonesia menuding Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB tidak berupaya mendamaikan sengketa tersebut. Tidak hanya gagal mengupayakan perdamaian, PBB bahkan menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap pada tanggal 7 Januari 1965. Sebagai ungkapan kekecewaannya terhadap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kemudian mengundurkan diri dari PBB. Situasi demikian kemudian mengubah kebijakan politik dari luar negeri Republik Indonesia Makmum 2017. Menjelang akhir tahun 1965, setelah berlangsungnya G30S, Jenderal Soeharto mulai memiliki kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban. Soeharto memilih fokus pada pemulihan keamanan dan ketertiban di dalam negeri seusai G30S. Pemokusan perhatian pada masalah dalam negeri menyebabkan berkurangnya keinginan untuk meneruskan perlawanan terhadap Malaysia. Nah itu berdasarkan konferensi Bangkok tanggal 28 Mei 1966 disepakati penyelesaian konflik antara kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1966, perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia berlaku. Dan sejak itu berakhir pula lah era Ganyang Malaysia. Irsyanto 2019